Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa kembali dengan saya Irwanto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pati. Pada video kali ini kita berada pada modul 1.4 Budaya Positif, Demonstrasi Kontekstual, Penerapan Segitiga Restitusi. Penasaran apa itu segitiga restitusi dan bagaimana penerapannya? Ayo kita saksikan bersama-sama. Jangan di skip ya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sedangkan segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Berikut adalah gambaran segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kalimat refleksi yang bisa digunakan diantaranya, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Yang ketujuh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Sedangkan langkah yang kedua, memvalidasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kalimat yang bisa digunakan untuk memvalidasi tindakan diantaranya: 1. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 2. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Pada kasus yang pertama,
Dia tidak terima diejek oleh temannya yang bernama Naya. Dia marah-marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Mbak Via. Selamat pagi Pak. Tadi Pak Ir mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Naya. Iya Pak, habis kesal sih. Kenapa kok kesal? Saya mengejek saya Pak. Aku dikatain tes. Oh, begitu ceritanya. Wajarlah jika kamu marah dan kesal. Jika Pak Ir di posisi kamu, mungkin Pak Ir akan melakukan hal yang sama. Apa yang telah kamu lakukan terhadap Naya? Saya marah-marah Pak, lalu membuang bukunya hingga Naya menangis ketakutan. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Pak, masa saya diam saja diajak terus-menerus. Saya biasakan pemberian Tuhan. Iya, Pak Ir sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Sekarang coba kita pikirkan bersama-sama. Tindakan marah-marah dan melempar buku sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai Pak. Apakah saling menghormati dan saling menghargai itu penting? Penting Pak. Jadi, keyakinan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan agar tidak marah-marah? Harus sabar dan mengendalikan emosi Pak. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Pak. Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kejadian ini? Saya akan lebih bersabar dan mengendalikan emosi Pak. Saya akan melaporkan ke Pak Ir jika saya dihina teman-teman Pak. Ya, memang kamu harus lebih bersabar dan mengendalikan emosi. Tepat sekali tindakanmu Mbak Via. Nah, tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia dari kelas 5 SDN Taman Sari. Saya senang sekali bisa berdiskusi bersama Pak Guru ketika terjadi permasalahan, karena banyak masukan yang saya peroleh, terutama dalam mengendalikan emosi. Saya harus lebih sabar, menghormati, dan menghargai teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan pada kasus yang kedua, Ammar sering datang terlambat terutama jam pelajaran olahraga, sehingga ketinggalan mengikuti pelajaran. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Mas Ammar. Selamat siang Pak. Tadi pagi Pak Ir mendapat laporan dari Pak Diki. Katanya kamu sering terlambat ketika mengikuti jam olahraga. Sudah berapa kali kamu kok sering terlambat? Lebih dari 4 kali Pak. Menurut kamu terlambat termasuk kesalahan bukan? Iya Pak. Memang berbuat kesalahan itu manusiawi. Yang terpenting bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Mari kita cari solusinya. Bagaimana, kamu setuju? Setuju Pak. Kamu datang terlambat pasti ada alasannya. Coba kamu ceritakan. Karena saya tidurnya kemalaman Pak, gara-gara nonton YouTube di HP. Tidurnya kemalaman penyebabnya. Nah, kamu paham kan keyakinan kelas kita? Iya Pak. Coba kamu pikirkan. Perbuatan yang telah kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Sering terlambat sekolah Pak dan kurang disiplin waktu. Nah, coba. Disiplin waktu itu penting apa tidak? Penting Pak. Kenapa Mas Ammar? Agar kita bisa menghargai waktu Pak. Betul, dengan kita menghargai waktu sama dengan kita menghargai orang lain.
Dengan menghargai waktu, kamu juga tidak akan ketinggalan mengikuti pelajaran. Bagaimana perasaan kamu, Mas Amar? Maafkan saya, Pak. Saya menyesal. Sekarang saya sadar kalau tindakan saya salah. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Pak. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kira-kira tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kejadian ini? Saya akan tidur lebih awal dan tidak main HP sampai larut malam, biar bisa bangun lebih pagi. Baiklah, kita sudah menemukan solusinya. Nanti Pak Ir akan berkolaborasi dengan orang tuamu agar kamu bisa bangun lebih awal dan tidak terlambat lagi. Mulai besok kamu terapkan ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kamu bisa istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar, saya siswa kelas 5. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Guru karena bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penjelasan seketika restitusi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah menonton hingga akhir. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.